Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah minggu kita kali ini. Walaupun sampai saat ini kita masih ibadah di rumah masing-masing, tetapi kita sebagai pemuda harus tetap semangat dong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita angkat satu pujian dengan judul Ku Berbahagia dari Kidung Jemaat nomor 392. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia juga nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, hari Rupasari, dan sekarang kami mau ibadah Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah online ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, masih semangat kan teman-teman? Sebelum kita membaca sebagian daripada firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Ujilah Aku Tuhan. Kaulah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu
kita membacakan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bentar lagi kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yudi. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian dengan judul Harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu
Salam, selamat malam. Apa kabarnya? Masih sehat-sehat? Masih tetap bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Kalau minggu kemarin kita berbicara mengenai ilustrasi kehidupan, pada hari ini kita akan bersama-sama menggumuli tentang kisah inspirasi. Kisah inspirasi pada malam hari ini dengan judul Monyet dan Kacang. Di Afrika, saudara-saudara, ada sebuah teknik yang begitu unik untuk memburu monyet di dalam hutan. Si pemburu menangkap monyet dalam keadaan hidup-hidup, tanpa cedera, tanpa harus menggunakan senapan, atau tanpa menggunakan obat bius. Cara menangkapnya sederhana saja. Sang pemburu hanya menggunakan toples berleher panjang dan sempit. Toples itu akan diisi dengan kacang yang telah diberi sebuah aroma. Tujuannya supaya monyet itu akan tertarik datang. Setelah dia datang, dia akan melihat bahwa di dalam toples itu ada kacang. Dan toples-toples itu akan ditanam di dalam tanah dan dibiarkan tanpa tutup. Para pemburu akan melakukan ini di sore hari. Besoknya mereka dengan gampang tinggal meringkus monyet-monyet yang tangannya masih terjebak di dalam toples yang tidak dapat dikeluarkan. Kok bisa? Karena monyet-monyet itu tertarik pada aroma yang keluar dari toples tadi. Mereka mengamati lalu memasukkan tangannya untuk mengambil kacang-kacang yang dalam toples itu. Tapi karena dia menggenggam kacang, selama itu juga dia tidak bisa mengeluarkan tangannya. Dia terjebak. Jadi monyet-monyet itu tidak akan dapat pergi kemana-mana karena dia tidak mau melepaskan kacang yang ada dalam genggamannya. Kita mungkin akan tertawa melihat tingkah bodoh monyet-monyet itu. Tetapi tanpa sadar, sebenarnya kita mungkin sedang mentertawakan diri kita sendiri. Ya, kadang kita bersikap seperti monyet-monyet itu. Kita menggenggam erat setiap permasalahan kita. Kita menggenggam erat setiap pergumulan yang kita miliki, layaknya monyet memegang atau menggenggam kacang. Kita sering menyimpan itu secara abadi, segala masalah kita, seperti dendam, marah, dengki, benci, iri hati, dan berbagai bentuk emosi yang kita miliki. Mulut mungkin berkata, saya ikhlas. Tapi bara amarah itu masih ada di dalam dada kita. Kita tidak pernah bisa melepaskannya. Bahkan kita tidak begitu bodoh membawa sebagaimana monyet tadi membawa toples-toples kemanapun kita pergi dengan beban yang begitu berat itu. Kita berusaha terus-menerus berjalan tanpa sadar. Kita sebenarnya sedang terperangkap penyakit hati yang begitu akut. Sebenarnya monyet-monyet itu bisa selamat jika ia membuka genggamannya, dan kita pun bisa selamat bila penyakit hati kita sebelum tidur mau melepaskan semuanya. Rasa yang tidak enak itu kita keluarkan semuanya. Terhadap siapapun kita berinteraksi, kita akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Dengan begitu, kita akan mendapati hari esok yang begitu cerah dan menghadapi dengan senyum. Jadi, kenapa tetap tidak menggenggam juga perasaan yang tidak enak itu? Mari kita senantiasa lepaskan segala sesuatu yang tidak enak itu. Dari kisah inspirasi ini, makna apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita? Dengan hubungan kita dengan Tuhan. Baiklah,
siapa yang mau mengutarakan makna apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Nanti setelah ibadah kita sharing lagi. Minggu kemarin sudah bagus, jawabannya bagus-bagus semua. Saya salut, tapi masih sedikit yang ikut serta. Minggu ini harus yang banyak ya. Harus semuanya kalau bisa memberikan apa pendapatnya, apa makna daripada kisah inspirasi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap beribadah kepada Tuhan. Salam. Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom teman-teman. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan dengan memasukkan uang kolekte dalam amplop yang tersedia di tempat atau rumah teman masing-masing. Dan marilah kita berdoa untuk doa persembahan kita. Ya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu dalam ibadah jarak jauh kami ini, Tuhan Yesus Kristus, dari awal, pertengahan hingga berakhir. Ya Tuhan Yesus Kristus, meskipun kami tidak bersama-sama dalam satu gedung gereja-Mu ya Tuhan, kiranya penyertaan-Mu itu menyertai kami selalu ya Tuhan Yesus Kristus di masa pandemi Corona seperti sekarang ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami, karena kami tahu ini Tuhan Yesus, persembahan ini adalah milik-Mu dan kami serahkan hanya bagi nama dan kemuliaan-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah. Haleluya. Amin. Wah, teman-teman, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebelum kita masuk ke doa penutup, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Kemuliaan di Tengah Badai. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita.
kita akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selama kami ibadah dari awal tadi hingga pada akhir ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap firman yang disampaikan supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami ingin lanjut beraktivitas Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi Tuhan. Dan pada minggu depan kami dapat kembali beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal?